Guru PJOK oleh Pak Firdian SPD. Sholawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 002 Nongsa, Ibu Susi Santi SPD. Yang saya hormati Ibu Aisyah selaku Wakil Kurikulum SD Negeri 002 Nongsa. Untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama sebelum mulai acara kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan SD Negeri 002 Nongsa. Kepada Ibu Subenti Ningsih kami persilakan. Hadirin mohon berdiri. SPD-nya belum. Berdiri main tunggu aja. Ibu jangan kuat, itu shooting. Untuk kelancaran acara kita, marilah kita awali dengan pembacaan doa.
Dalam hal ini kami minta kesediaan Bapak Abdul Wahid. Gorget. Gorget tok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah Bapak Ibu kita memohon keberkahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini mendapatkan berkah dan juga Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa bikulli niyatin shalihah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asy-syakir. Hamdan na'iman tayyibin wa rahmatan nazid. Ya Rabbana laka hamdu min dhawri ila wajhika wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq innaka antal khairul fatihim. Rabbana iftah qulubana wa iftah qulubana wa iftah sudurana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abdul Wahid. Selanjutnya kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Aryani Delawati selaku Ketua Kombel SD Negeri 002 Nongsa. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bu Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pengibasan rencana tindak lanjut oleh rekan kita yaitu Bapak Ferdian SPD selaku guru PJOK di sekolah ini yang tengah mengikuti pendidikan PKG PJOK. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir. Amin. Amin. Terima kasih diucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu guru semua yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ferdi, dan kita beri apresiasi juga untuk rekan kita Bapak Ferdi yang telah berhasil karena tidak mudah untuk mengikuti PKG PJOK ini ya Bapak Ferdi. Nanti tepuk tangan dulu Bapak Ferdi. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini tentunya akan meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK di Kota Batam, khususnya di SDN 002 Nongsa. Dan rencana tindak lanjut ini permainan tradisional. Mari kita budayakan dan lestarikan kembali permainan tradisional di sekolah kita, karena anak-anak zaman sekarang sudah lebih familiar dengan gadget dan hampir melupakan permainan tradisional.
Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan dan ilmu dari Pak Ferdi pada siang hari ini akan lebih meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN 002 Nongsa. Terima kasih. Akhir kata saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki acara inti. Acara yang kita tunggu yaitu pemaparan materi permainan tradisional Boba Sodor yang akan disampaikan oleh Pak Ferdian. Pada Pak Ferdi, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan Fendi serta Bu Dela, Tua Kombel. Baik, selawat dan salam kita irimkan kepada Nabi besar kita yang Nabi Muhammad SAW. Baik, tidak lama-lama, mungkin di sini ada nampak sama Bapak Ibu rencana tindak lanjut. Ini dari saya PKG PJOK lebih kurang 2 bulan ya. Di sini saya mengangkat temanya permainan tradisional, di mana dalam hal ini permainan yang akan kita lakukan itu Boba Sodor. Di sini sepenuhnya yang akan menjadi peserta, yang akan menjadi pelatih ofisial manajer peserta didik. Jadi di sini kita cuma memfasilitatorkan anak-anak itu, memfasilitasikan anak-anak tersebut ya. Silakan Pak. Adapun latar belakang dari kegiatan ini yang akan saya lakukan, pertama, peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z atau Gen Z, ya, yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Nah, kebanyakan anak-anak kita itu sekarang udah melihat internet aja, jadi dia belum memilah dan memilih apa yang dia lihat. Kemudian sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau mengganti nilai tradisi lokal yang luhur. Seperti halnya kita lihat sekarang peserta didik kita kebanyakan sekarang sudah bermain HP, game online. Ya, di sini kita lihat anak-anak didik kita itu malas bergerak atau malas melakukan keterampilan fisik. Jangankan peserta didik, mungkin anak kita sendiri seperti itu di rumah. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Ya. Kemudian di sini aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak dan permainan yang sekarang dimainkan anak adalah game online. Nah, ya kan? Terus kemudian penjas orkes yang merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, mengembangkan psikis serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentuk pola hidup yang sehat. Seperti yang digagaskan dalam PKG PJOK ini, yaitu motonya itu sehat sepanjang hayat. Nah, dan ada juga pendidikan sepanjang hayat. Kalau di olahraga sehat sepanjang hayat. Nah, itu akan kita terapkan ya Bapak Ibu. Kemudian permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, permainan sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Adapun tujuan program yang akan kita lakukan,
Pertama, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Di sini kan kita ada budaya Melayu, Padang, Medan, dan Jawa. Kita kumpulkan menjadi satu. Kemudian melestarikan permainan tradisional. Mungkin Bapak Ibu waktu kecilnya atau waktu SD dulu permainan tradisionalnya mungkin masih ingat. Main karet, main engklek, main enggrang, main gobak sodor. Mungkin bahasa di daerah masing-masing berbeda, tapi permainannya sama, ya. Rasanya sama, namanya beda. Kemudian yang ketiga, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Yang keempat, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Terkadang kita lihat anak-anak kita kalau sudah ada masalah satu pasti ditinggalkan, bukan dipecahkan. Nah, jadi dalam hal ini tujuannya bagaimana peserta didik itu bisa memecahkan masalah secara berkelompok. Baik, capaian yang diharapkan dari kegiatan ini, yang pertama, pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Di sini di mana peserta didik kita diharapkan aktif dalam kegiatan tersebut. Contoh, misalnya kelas 5, kelas 5A menjadi pemain, kelas 5B menjadi ofisial atau penonton, nanti terlibat semuanya, ikut serta. Kemudian eksplorasi, aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Di sini peserta didik itu atau murid-murid kita itu mencari informasi apakah yang dilakukan, kegiatan apa sih yang dilakukan gitu. Itu gobak sodor. Apa gobak sodor itu kayak bentuk apa permainannya, itu yang akan dilakukan oleh murid. Kemudian Proyek ini aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Nah, contoh merancang permainan, merancang perlombaan, itu semuanya murid yang melakukan. Jadi pusat pembelajarannya itu peserta didik yang akan melakukan. Kita sebagai fasilitatornya saja. Kemudian struktur, program, dan mitra dari kegiatan ini. Program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan gobak sodor. Ya, di sini kita dapat menangkap programnya itu dari sekolah, yaitu di mana peserta didik dapat mendalami dan menghayati permainan tradisional yang dilakukannya. Karena kita takut permainan tradisional itu nanti takut dilupakan oleh anak-anak kita. Kemudian yang terlibat dalam permainan itu yaitu kelas 5 dan kelas 6, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian di sini penanggung jawab kepala sekolah dan KBS, komunitas belajar sekolah. Yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi Nusa Berkuma yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publis, serta mitra yang terlibat, wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Jadi semuanya itu murid yang buat. Kita mengarahkan murid yang membuat. Jadi kapasitas yang dimiliki dari kegiatan ini, pertama kapasitasnya pasti sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, murid yang berjumlah 425 orang terdiri dari kelas 5 dan kelas 6. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, penonton. Nah, kembali lagi saya bilang, di sini semuanya itu yang bekerja atau yang melakukan kegiatan dari murid.
Kenapa saya ambil kelas 5 dan kelas 6? Karena di kelas 5 dan kelas 6 ini sudah bisa kita bentuk bisa membinanya menjadi wasit, menjadi murid, menjadi penonton, dan menjadi ofisial. Kalau kelas rendah, nanti kemungkinan saya arahkan untuk menjadi penonton, menjadi supporter. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi 2 lapangan bebas sodor. Kemudian sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Rencana evaluasi yang dilakukan dari kegiatan ini: pertama, evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik peserta didik atau murid kita. Kemudian yang kedua, mendokumentasikan proses kegiatan permainan murid berupa video atau foto. Yang ketiga, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Jadi di sana kita lihat juga bekerja sama nggak dalam tim, atau individu, atau ada kekompakan timnya. Terus yang keempat berupa kuesioner atau wawancara kepada peserta didik. Yang kelima, untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI. Lanjut Pak Den. Oke, kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi untuk melakukan kegiatan ini. 1. Cuaca. Di sini kita nggak tahu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang tiba-tiba panas terik, langsung hujan lagi. Ya, jadi itu kendala yang mungkin kita hadapi. Yang kedua, kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas. Jadi mungkin ada kelas 5, kelas 3 bentrok olahraganya. Terus kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif, saat ujian atau saat ada ulangan. Kemudian evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Oke, kegiatan ini akan kita laksanakan sesuai jam pelajaran PJOK. Kalau kelas 5 pagi, kalau kelas 6 mungkin siang. Mungkin itu pembelajaran atau itu yang program yang akan saya lakukan untuk penyimbasan PKG PJOK di sekolah ini. Mungkin demikian paparan saya. Kalau seandainya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilakan. Oke, thank you. Kita melihat pada kacamata. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mungkin saya mau minta refleksinya 1 atau 2 orang guru mengenai program yang saya sampaikan tadi. Dipersilakan kepada Ibu Aisyah untuk merefleksikan ya kepada teman-temannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ferdi. Refleksi Landa. ya. Ini kan mengenai materi PJOK ya. Ya, betul. Kalau saya secara pribadi karena tidak menguasai PJOK, tetapi tertarik karena di situ ada permainan tradisional. Karena anak-anak ini memang bukan hanya dikenalkan kembali, tetapi penguatan kembali bahwa dia tidak boleh lupa permainan tradisional ini terkadang tidak membutuhkan biaya, tidak butuh modal yang tinggi. Dia bisa kita temukan sarana prasarana itu dari lingkungan sekitar. Bagaimana dia memanfaatkan sarana yang ada, digunakan, lalu dia kreatif, membentuk kerjasama. Disitulah nanti akan tercipta permainan-permainan yang menurut biasa saja,
tetapi bisa jadi terbiasa gitu. Di sini kan gobak sodor, ya ini kan melatih kerjasama, kesabaran, kekompakan. Menurut saya memang harus kita ajarkan ke anak-anak karena dalam permainan itu juga sekalian melatih kesabaran dan juga rasa jujur, dan juga mereka saling mengalah satu sama lain. Mungkin rasa egoisnya itu atau rasa, dalam arti kata egois ke anak-anak ini, rasa suka mau menang sendiri itu tidak terlalu ditonjolkan karena dia merasa dia satu tim gitu biasanya. Dan juga apalagi kalau dia sudah mengasihi temannya, dia tahu kekurangan temannya, biasanya permainan tradisional ini tidak ada saling perhitungan gitu. Jadi menurut saya positif sekali. Semoga ini bisa diterapkan di sekolah kita. Memang sudah diterapkan, saya rasa cuma lebih dikuatkan lagi, terus lebih sering ditonjolkan aja lagi mengenai permainan tradisional yang lainnya. Ya, segitu aja dari saya. Terima kasih Pak Ferdi. Baik, terima kasih kepada Bu Aisyah ya telah memberikan refleksinya. Yang kedua mungkin pada Oke, silakan kepada Pak Ali aja untuk memberikan refleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dari paparan yang telah disampaikan Pak Ferdi tadi, yaitu tentang kearifan lokal, yang istilahnya itu merawat kebudayaan, terutama itu permainan tradisional yang ada, sehingga bisa diterapkan di sekolah. Dan salah satu tujuannya yaitu mengurangi ketergantungan dengan gadget, Pak, seperti main HP. Tadi pun saya mendengar tertarik dengan visi atau jargon yang dari PKJ PJOK, Pak, ya, yaitu apa itu? Sehat sepanjang hayat. Luar biasa. Kalau kita kan belajar sepanjang hayat, ini sehat sepanjang hayat. Ya, walaupun itu istilahnya di luar kodrat manusia, Pak, ya. Namanya manusia kan ada sakit, tetapi tujuannya yaitu sehat sepanjang hayat, itu harapannya. Jadi dari tujuan program ini sangat bagus sekali. Kemudian penerapannya nanti silakan disusun bagaimana waktunya yang tepat, bisa di hari-hari setelah ujian atau sebelum ujian, mungkin itu bisa diterapkan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari perusahaan Oke, terima kasih pada Pak Ali dan Bu Aisyah. Ya, di sini saya memaparkan sehat sepanjang hayat. Mungkin tadi kembali pembicaraan dari Pak Ali tadi, memang itu di luar kodrat, tapi kita berusaha semaksimal mungkin mendapatkan kesehatan sepanjang hayat kita dengan berolahraga. Oke, setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, demikian pemaparan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi yang sangat luar biasa untuk yang disampaikan oleh Pak Ferdi. Slide-nya mana? Baiklah, cukup sampai dengan berakhirnya pemaparan dari Pak Ferdi tadi, maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.